Transmisinya manual dengan 5 percepatan, sama seperti yang ada di Triton. Dan ini adalah 4x4 nya ada 2H, 4H, 4 HLO, lalu kemudian 4 LLC ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Dan kali ini saya lagi ada di dalam sebuah mobil. Ini adalah Pajero Sport. Tapi ini nggak sembarang Pajero Sport. Ini adalah Pajero Sport yang bukan kaleng-kaleng. Kalau di pikiran kita, biasanya Pajero Sport itu adalah mobil yang sangar, garang, adventure, mobil yang tangguh di mana-mana. Ini adalah Pajero Sport yang benar-benar sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi. Kenapa bisa? Karena ini adalah Pajero Sport yang 4x4 atau 4x4. Jadi dibawa kemanapun mobil ini akan sangat cocok dan tentu akan sangat bisa untuk melibas medan-medan berat. Nah, mobil ini spesialnya lagi dijual hanya seharga bahkan lebih murah daripada Honda Brio RS. Mobil ini dijual di kisaran kurang lebih 200 jutaan. Nah, seperti apa mobil ini akan kita ulas secara detail. Tapi buat teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe. Jangan lupa ditekan berikut loncengnya. Jangan lupa dinyalakan biar teman-teman dapat update secara cepat tentang mobil-mobil keren seperti yang kita review saat ini. Jangan lupa gambar jempol ke atas seperti ini. Jangan lupa ditekan juga. Lalu kemudian video ini di-share ke teman-teman yang lainnya melalui Facebook, WhatsApp, atau media sosial apapun yang teman-teman miliki. Jangan lupa tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah, apapun yang ingin teman-teman sampaikan biar kita lebih akrab dan biar saya tahu apa yang ingin teman-teman sampaikan tentang ulasan kita atau tentang mobil yang kita bahas kali ini. Well, nonton video ini sampai habis dan duduk santailah di rumah sambil nikmatin di rumah aja. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di depan saya ini adalah Pajero Sport yang GLS, tapi bukan Dakar, tapi ini 4x4. Kalau dibandingkan dengan harganya yang seperti saya sebutkan di awal tadi, rasa-rasanya mobil ini akan sangat menarik untuk dimiliki. Karena mobil ini adalah the real Pajero Sport. Bukan berarti yang 4x2 itu nggak Pajero Sport, itu Pajero Sport juga. Tapi yang 4x2 terbatas hanya bisa dipakai di medan-medan yang tidak terlalu ekstrim. Kalau ini dipakai off-road pun bisa. Jadi buat teman-teman yang pencinta off-road dan menginginkan mobil untuk dimodifikasi menjadi mobil hobi, mobil off-road, rasa-rasanya akan sangat recommended untuk menanyakan mobil ini. Dan ya, untuk menanyakan mobil ini silakan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak kita yang bisa dihubungi. Nah, untuk bagian depan, mobil ini sudah menggunakan lampu LED, lampu proyektor ya. Proyektor, tapi sepertinya dalamnya masih bohlam, tapi di bawah nggak ada fog lamp. Biasanya mobil yang 4x4 itu di sini untuk bagian depannya ini dipasangi semacam bulbar atau apapun itu, jadi ya nggak terlalu penting fog lamp. Nah, untuk depannya grillnya bentuknya honeycomb seperti ini dan ada emblem Mitsubishi tentunya yang sangat besar di bagian depan. Di bawah juga sama, lalu kemudian di bawah tetap ada skid plate untuk mengamankan bagian mesin dan radiator dari benturan pada saat mobil ini dipakai off-road. Front undergarnish mobil ini kalau kita lihat mukanya seperti Triton yang saya pakai, cuma lampunya beda. Ini memang benar-benar khas Pajero Sport.
Nah, biasanya mobil seperti ini dipakai di tambang, biasanya dipakai oleh bos-bos yang ada di tambang karena memang ya bos-bos butuh Pajero, nggak butuh Triton, biasanya seperti itu. Nah, over fender yang ada di sebelah kiri ini yang saya suka dari mobil-mobil Pajero yang lama atau Triton yang lama, kan over fendernya ini dipasang terpisah dan membul keluar, jadi kelihatan lebih keren aja dengan bentuk yang membulat seperti itu dan membul keluar. Nah, untuk velgnya 1 ton, sistem pengereman untuk ban depannya sudah menggunakan disc brake, dan ini adalah velg yang sama persis seperti pada Triton yang saya pakai, dan kelihatan memang sangat cocok dan sangat keren pastinya. Nah, ukuran bannya 265/70 ring 16, tapi harusnya karena mobil ini 4x4 bannya pakai ban MT dong, biar lebih sesuai dengan kesan 4x4 yang garang dan petualang itu. Nah, di sini ada semacam lubang angin, tapi ini hanya variasi. Biasanya kalau misalkan di Pajero yang GLS yang lainnya, yang versi paling murahnya biasanya, atau HDX kalau nggak salah, di sini ada lampu sen. Tapi yang ini lampu sennya sudah disematkan di spionnya, jadi ya tentu akan kelihatan lebih mewah lagi. Nah, di bawah ada footstep. Nah, seperti ini footstepnya, sama persis juga seperti yang saya pakai di Triton. Lalu kemudian kuncinya masih seperti ini, belum menggunakan remote, belum ada smart key, jadi belum ada tombol-tombol di sini, masih menggunakan anakan kunci biasa. Tapi sayangnya bahkan remote pun nggak ada. Tapi so far kalau misalkan mau dipasangnya juga boleh. Handle pintunya sewarna dengan body, dan ini masih sangat empuk untuk membuka tutup pintu daripada mobil ini. Mobil ini masih sangat istimewa lah intinya. Nah, yang di belakang juga sama, sewarna dengan body. Ban belakangnya, sistem pengeremannya menggunakan tromol atau drum brake. Nah, untuk bannya ya kalau mau diganti bisa sih. Jadi kalau misalkan beli mobil ini diganti pakai ban MT yang Dunlop 1.300.000-an kalau nggak salah satu pieces, diganti 4-4-nya akan lebih keren dan lebih luar biasa lagi jadinya mobil ini. Nah, kita keliling. Overall secara keseluruhan bagian-bagian dari mobil ini tidak ada kerusakan dan memang sangat siap dipakai. Di atas nggak ada spoiler, ya itu menjadi sedikit kekurangan karena di sini kelihatan lebih botak. Tapi kalau mau dipasangi spoiler pun bisa, silahkan dibelikan sendiri. Nah, lampu belakangnya kondisi masih sangat bagus. Lalu kemudian di bawah sini ada fog lamp juga dengan reflektor. Sebelah kiri juga ada, cuman yang di sebelah kiri ini pecah ya, jadi ini bisa diganti kalau misalkan mau diganti. Tapi kalau misalkan teman-teman yang beli mobil ini pengen memodifikasi mobil ini jadi mobil off-road, di sini tinggal dibuka, dipasangi besi bulbar atau apalah, saya lupa sih namanya ya, dipasang di situ akan lebih maco lagi. Pajero Sport ciri khasnya ada di sini. Lalu kemudian lampu di bagian sebelah kiri kondisinya tentu masih sangat bagus. Nah, emblem Mitsubishi di sini, yang ini catnya agak retak-retak. Di bawah ada aksen chrome pastinya, jadi kelihatan lebih luxury. Nah, ada wiper juga di bagian belakang sini, jadi akan membersihkan pada saat kita pengen mundur dan kaca belakang kotor. Dan di belakang sudah ada defogger juga, ada rear defogger, dan ada washer yang ada di atas sana. Nah, ke sebelah kiri, di bagian sebelah kiri kondisinya sama, tidak ada kerusakan atau hal-hal yang menjadi kendala berarti pada mobil ini. Tempat pengisian bahan bakar solarnya ada di sebelah kiri. Lalu kemudian pintu-pintunya semuanya masih berfungsi dengan sangat baik. Tidak ada masalah pastinya, karena ya memang mobil ini secara keseluruhan masih sangat bagus. Nah, ini kalau kita lihat dari samping sini sangat kelihatan jelas pada saat lampu sennya ini dinyalakan. Jadi orang yang dari samping akan melihat bahwa mobil ini akan berbelok. Nah, sama di sini juga ada. Lalu kemudian di bawah ada footstep. Dan satu hal, suspensi dari Pajero itu terkenal empuk dan sangat nyaman. Antenanya masih menggunakan antena batang kayak gitu, belum menggunakan shark fin antena. Nah, seperti itu untuk bagian luar. Nah, sekarang kita coba intip bagian dalam daripada mobil ini, karena untuk bagian luarnya kita udah lihat semua dan memang nggak ada masalah, kondisinya masih aman-aman saja. Sekedar informasi teman-teman sekalian, biasanya ada yang tanya pajaknya berapa.
Nah, karena ini adalah mobil Pajero Sport yang 4x4, maka pajaknya itu di kisaran 5,7 jutaan atau 5,6 jutaan kurang lebih. Nah, itu adalah pajaknya. Jadi teman-teman yang akan menganggap bahwa oh ternyata pajaknya mahal banget atau apalah itu, menurut saya ya orang yang beranggapan seperti itu belum cocok memang untuk membeli Pajero Sport. Mungkin mobil-mobil yang apa namanya, kelasnya masih di bawah Pajero Sport yang pajaknya agak murah-murah, karena semakin mahal mobil semakin mahal juga pajaknya. Nah, pada saat kita buka pintunya, kita ketemu pada door trim yang tidak terlalu jadul. Di sini bahannya kain ya, jadi lumayan soft, nggak pure plastik. Lalu kemudian ada aksen chrome dan silver pada bagian list pintu ini di door trimnya. Lalu kemudian di sini ada warna hitam dengan ada warna abu-abu seperti itu. Nah, ada grip untuk menutup pintu. Nah, power window-nya yang bagian driver auto, yang bagian lainnya penumpang belum auto. Ada lock power window. Lalu kemudian handle untuk tuas untuk membuka pintunya warna chrome, menutup pintu mengunci pintunya warna hitam. Di bawah ada fog lamp dengan fog lamp. Ada cup holder dengan door pocket. Lalu kemudian ada speaker pastinya. Nah, pada saat kita lihat dari sini, kita akan tahu bahwa pengaturan jok daripada mobil ini ada 3. Yang pertama untuk high adjuster. Di sini bisa diatur ketinggiannya. Nah kan? Nah, ini bisa diatur ketinggiannya, tapi dia nungging ya, yang di belakang aja yang naik, yang ini konstan. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ada reclining di sini ya, tuasnya. Lalu sliding ada di bawah sini. Dan ini slidingnya sangat ringan. Nah, joknya memang bukan kulit ya, memang bukan kulit, dan di sini agak kelupas sedikit. Tapi kalau misalkan mau dibungkus kulit akan lebih mewah lagi. Karena sekali lagi ini bukan Dakar, ini adalah kalau nggak salah Pajero Sport GLX tapi yang 4x4. Nah, headrestnya adjustable, bisa diatur ketinggiannya, dan joknya ini menopang dengan cukup baik ya, tidak setebal mobil-mobil baru sekarang untuk bagian sampingnya, tapi ya cukuplah untuk nyender dengan posisi yang sangat nyaman di situ. Lalu kemudian di sini ada pengaturan spionnya, jadi kita bisa mengatur spion dari sini, naik turunnya kacanya, lalu kemudian kiri kanannya. Di sini kalau kita mau atur yang kiri, mau atur yang kanan, di sini kita mau lipat spionnya sini untuk retract-nya. Nah, blower AC pastinya. Lalu kemudian mobil ini masih belum start dan stop engine, masih menggunakan anakan kunci biasa. Bahkan Dakar untuk yang keluaran angkatannya mobil ini masih menggunakan anakan kunci juga, belum start dan stop. Setahu saya. Mungkin saya keliru, silahkan koreksi di kolom komentar. Setirnya belum ada cruise control di bagian sebelah kanan, karena memang mobil ini adalah manual, nggak mungkin ada cruise controlnya. Lalu kemudian di sebelah kiri nggak ada audio switch. Tentu ada airbag pada bagian setirnya sebagai standar safety, dan ini bukan kulit ya, ini karet. Ini karet. Tapi biasanya kalau misalkan mobil dipakai off-road, ngapain mewah-mewah? Karet juga cukup. Nah, seperti itu. Nanti kita coba naik ke dalam, naik ke atas untuk melihat lebih jelas lagi. Oh ya, di bawah ada 3 pedal pastinya, karena mobil ini transmisinya manual. Nah, sekarang kita ke bagian penumpang yang di sebelah kanan. Sama pada door trimnya, di sini bahannya kain, jadi cukup lembut ya, nggak kasar di sini karena memang bahannya kain. Lalu kemudian gripnya atau tempat penyimpanan koin, tombol power window, lalu kemudian cup holder, door pocket, dan ada lampu pastinya. Pada saat kita turun diterangi sama lampu ini, dan ada speaker. Oh iya, mobil ini keluarannya tahun 2013. Nah, untuk jok belakangnya ini pelipatannya 40-60, di sini 40, di sana 60. Lalu kemudian headrestnya pasti adjustable, bisa dinaik turunkan. Nah, ini bisa ditekuk dan dia one touch seperti ini untuk akses ke jok yang paling belakang. Sayangnya jok yang paling belakang ini dibuka karena di situ ditaruh ban serep. Nggak tahu kenapa ban serepnya ditaruh di atas, harusnya ditaruh di bawah. Mungkin ini untuk sementara aja. Ya, jadi untuk jok belakangnya seperti inilah.
Nah, satu hal bahwa ada yang mengatakan jok paling belakang dari mobil ini lebih lega daripada Pajero yang keluaran terbaru, tapi ya saya belum pernah membandingkan atau mengetesnya secara langsung. Oke, sekarang kita kembalikan lagi joknya di posisinya. Nah, sini dia ini sekaligus sebagai tuas reclining ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian legroom pada mobil ini nggak usah ditanyakan lagi. Ini luas ke depan. Tinggi saya yang hanya 160-an kalau nggak salah sentimeter, itu pun kalau ya 168 cm sih, nggak sampai 177 cm. Di belakang sini nggak ada seat pocket pada bagian driver, tapi pada bagian penumpang sana ada. Nah, seperti itu untuk bagian sebelah kiri. Sekarang kita bergeser ke bagasinya. Nah, sorry, sebelum kita buka bagasi, di sini bagasinya menggunakan anakan kunci juga. Ya, jadi seperti itu. Untuk membukanya masih manual, tapi di sini kalau misalkan dia posisi terbuka, tinggal kita pencet yang ada di sini sih, sama dengan Pajero yang lainnya. Dan di sini ada dua motor power backdoor, tapi ini enggak yang smart ya, jadi masih dibuka manual. Nah, ada ban serep di sini, dan ban serepnya ini full size, jadi bener-bener tinggal dipasang. Nah, di bawah sini ada toolkit untuk taruh dongkrak dan lain-lainnya. Nah, di sini ada lagi, lah entah ini apa. Yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar yang ada di bawah. Ya, entah ini semacam pengikat atau apalah. Nah, seperti ini. Di sebelah kanan sini ada power outlet, jadi kalau misalkan kita nongkrong di belakang sini, duduk-duduk ya bisa sambil ngecharge. Oh ya, di belakang sini sebelah kanan ada cup holder, ada dua cup holder, dan tempat naruh handphone di sebelah kiri tidak ada. Nggak tahu kenapa ini diskriminasi, di bagian sebelah kanan ada, di bagian sebelah kiri tidak ada. Nah, seperti ini untuk bagian bagasinya. Nah, ini ada grip juga untuk menutup pintunya, jadi tidak mengotori tangan karena mesti kita memegang dari sini, itu nggak perlu. Nah, untuk bagasinya, pada saat seat paling belakang atau jok paling belakang ini dilipat, bahkan ban serepnya pun kita bisa susun sini 1, 2, 3, 4 pun setahu saya harusnya muat. Bahkan bisa ditaruh berdiri lagi di belakang. Sangat luas, cukup keras untuk menutup pintu bagasinya. Nah, di sebelah kiri sama door trimnya, kita nggak perlu jelasin ya, sama seperti yang ada di sebelah kanan tadi, aksen silver, chrome, kain, dan seterusnya. Nah, di sini ini bisa dilipat juga seperti ini, dan dia sama one touch tumble untuk memudahkan akses pada saat kita ingin menuju ke jok yang paling belakang. Bahkan ada armrest dan cup holder 2 yang ada di tengah kalau misalkan jok tengahnya tidak difungsikan. Kalau mau lihat legroomnya seluas apa, ini lutut saya nggak nyampe ke depan, masih ada kurang lebih 10 cm ke depan, bahkan lebih dari 10 cm, dan kaki saya tidak terlalu menyelinap ke dalam. Nah, di atas sini ada grip yang dia modelnya retract. Di sini ada pengaturan AC, jadi AC-nya dual zone, bisa diatur sendiri di sini sama penumpang yang ada di tengah. Yang ada di belakang bahkan bisa mengatur sendiri, tapi hanya blowernya. Yang ada di belakang sini hanya ada blower yang bisa diatur ya. Di sini ada lampu juga pada bagian belakang, tadi kita nggak nunjukin, yang ada di sana ada lampu. Nah, di sini juga ada lampu. Karena mobil ini nggak ada sunroof, jadi di sini ada lampunya. Andai kan ada sunroofnya, maka entah lampunya ditaruh di sini maybe. Nah, seperti itu. Nah, untuk bagian depan di sini door trimnya sama seperti yang ada di sebelah kanan, plus lampu yang ada di bawah, dan di sini ada footstep, jadi sangat memudahkan kita untuk menaiki mobil ini. Di sini memang tidak ada grip, tapi ya cukuplah. Karena di sini ada gripnya yang retract, tapi jangan berpegangan di sini karena ini nggak terlalu kokoh, bisa patah.
Ada tempat penyimpanan di bagian sini, tapi dia belum soft opening, jadi masih tight kayak gitu ya. Nah, ini adalah pajak dari mobil ini ya, 5.860 sekian ya, segitulah pajaknya. Ada airbag standar safety dari mobilnya. Nah, ini airbagnya, lalu kemudian blower AC. Untuk bagian sebelah penumpang hanya ada pengaturan reclining dengan sliding joknya, nggak ada high adjusternya seperti itu. Dan di sini tetap ada tweeter untuk audionya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam untuk merasakan bagaimana feel-nya pada saat kita berada di posisi driver. Sekarang kita nyalakan mesinnya karena memang di sini cukup panas. Nah, teman-teman sekalian, untuk bagian mesinnya seperti yang kita lihat ini kondisinya masih oke sih menurut saya. Nah, ini coba diperhatikan, tidak ada rembesan-rembesan yang menunjukkan bahwa bagian mesin daripada mobil ini terjadi kerusakan atau masalah. Nggak kedengaran pincang seperti itu. Lalu kemudian akinya ada modul ABS juga di situ karena mobil ini sudah ABS. Ini adalah snorkelnya yang posisinya tinggi, dan ya mesinnya harusnya masih sangat normal dan belum ada kerusakan-kerusakan. Nah, pada bagian mesinnya juga sudah dipasangi peredam, jadi tentu suara mesin tidak terlalu masuk ke bagian dalam kabin. Nah, seperti ini untuk bagian mesinnya. Nah, untuk setirnya sama seperti yang saya jelaskan di awal, nggak ada tombol-tombol di sini. Di sini polos saja, tapi pengaturan setirnya itu bisa untuk tilt, tapi ya nggak bisa teleskopik. Tapi ya cukuplah dengan joknya bisa di sliding maju mundur. Sebelah kiri ada tuas wiper pastinya untuk bagian sebelah kiri ya. Lalu kemudian di sebelah kanan ada lampu dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya untuk jarak tempuh daripada mobil ini itu di kisaran 104.000 km. Menurut saya nggak terlalu tinggi sih. Triton pada saat saya beli itu di 130-an ribu kilometer. Ini masih 104.000 km. Ini adalah modul ketika 4x4 nya nggak on. Pada saat kita on kan 4x4 nya dia akan menyala di situ seperti itu. Tapi karena ini jalan perkotaan kita nggak perlu on kan, kita matikan saja. Nah, untuk speedometernya seperti itu, ada aksen chrome-nya pasti pada bagian lingkaran-lingkarannya. Ada tempat penyimpanan di sini. Lalu kemudian AC-nya masih knock seperti ini kayak kompor gas. Tapi cukuplah satu hal bahwa dengan model seperti ini sangat mudah difungsikan sambil jalan. Rear defogger, lalu kemudian untuk mendinginkannya ada heater di sini bahkan. Kemudian ini untuk arah semburannya bisa kita atur di sini. Front defogger juga bisa. Nah, ini untuk sirkulasinya masih knock-knock seperti ini, belum yang tombol. Nah, untuk audionya masih audio tape biasa ya, belum touchscreen. Di bawah sini ada tempat penyimpanan juga cukup kecil. Lalu kemudian di bawahnya ada apa nih, rear kipas belakang ya, kalau kita blow belakang kalau kita mau aktifkan. Lalu kemudian ada power outlet juga di sini. Transmisinya manual dengan 5 percepatan sama seperti yang ada di Triton. Dan ini adalah 4x4 nya ada 2H, 4H, 4 HLO, lalu kemudian 4 LLC ya. Ya, seperti itulah. Yang lebih mengerti off-road silahkan tambahkan di kolom komentar. Nah, si Triton lebih mewah untuk sandaran tangannya. Si Triton Exit kan dari situ kulit, yang ini masih banyak kain. Bahkan si Triton juga joknya kulit, yang ini masih kain. Rem tangannya mechanical, tapi cukup mudah untuk difungsikan. 2 cup holder ada di sini untuk naruh minuman-minuman. Nah, di atas ini ada sun visor dengan vanity mirror. Pada bagian driver nggak ada lampu. Ada tempat penyimpanan kacamata, lalu kemudian ada lampu baca, bisa dinyalakan masing-masing kanan dan kiri. Nah, untuk spion tengahnya masih manual dimming geletek, dan di sebelah kiri juga sun visor dengan vanity mirror. Nah, seperti itu yang ada di sini. Tempat penyimpanannya sama persis seperti yang ada di Triton.
exit. Ini sekaligus jadi armrest ya. Nah, ini sekaligus jadi armrest, cukup luas. Nah, ini yang saya suka karena pada saat kita mau buka yang di bagian bawah, kalau si Triton yang baru itu yang saya review sebelumnya, kita masih buka kayak gini akan numpahin barang yang ada di sini. Tapi ini enggak. Kita bisa buka yang ini, dia akan ngikut dan tetap posisi tertutup. Nah, seperti itu yang bisa kita jelaskan teman-teman sekalian tentang Pajero Sport GLS 4x4 tahun 2013 yang dijual bahkan lebih murah dari Honda Brio RS. Jauh lebih murah daripada Mitsubishi Expander yang merupakan keluaran terbaru daripada Mitsubishi. Buat teman-teman yang berminat dengan mobil ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, jangan lupa ditekan. Ada gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan juga. Lalu kemudian share video ini ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu ada yang mencari mobil seperti ini dan dia tidak ketinggalan informasi. Nah, kita ada YouTube channel untuk properti juga, perumahan A4 Home. Silahkan di searching di YouTube atau klik link yang ada di deskripsi. Di situ akan langsung direct ke link YouTube A4 Home untuk teman-teman melihat rumah-rumah recommended yang ada di Kota Makassar. Well, kita akan ketemu pada ulasan-ulasan otomotif menarik berikutnya. Masih ada mobil-mobil murah dan mobil-mobil keren yang akan kita review. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.